Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan bagaimana membuat orang lain merasa berharga. Kita tiba di poin yang ke-12, yaitu gali sebanyak mungkin niat baik. Gali sebanyak mungkin niat baik. Ada satu peribahasa yang tidak diketahui dari siapa berkata demikian. Khilaf adalah sifat manusiawi. Khilaf adalah sifat manusia. Memaafkan bukanlah kebijaksanaan perusahaan. Khilaf adalah sifat manusia. Memaafkan bukanlah kebijaksanaan perusahaan. Berbicara menggali sebanyak mungkin niat baik bukanlah sebuah hal yang mudah. Dan tentu kita berjuang. Jadi, kalau kita ingin memberikan orang manfaat dari keraguan, kalau kita saat ini ingin memberikan manfaat dari keraguan seseorang dan benar-benar ingin menggali niat baik, itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan dan tidak mudah. Hal itu terlebih kalau misalnya kita menganggap bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah melakukan tindakan yang keterlaluan dan sudah mencoba melukai perasaan kita. Pasti setiap orang mengalami hal tersebut. Pasti setiap orang punya kecenderungan ketika orang lain melukai kita, kita tidak bisa menggali niat baik dari orang-orang lain setelah kita mengalami luka tersebut. Maka pada saat ini kita akan menggali pelajaran bagaimana sih kita dapat menggali sebanyak mungkin niat baik. Pelajaran yang hendak dibahas di sini adalah bagaimana kita belajar untuk memberi manfaat dari keraguan. Nah, John C. Maxwell membagikan tips bagaimana dia ingin mengambil manfaat dari keraguan itu. Dia mengamati perilaku ibu dia pada waktu dia kecil. Ibunya mengetahui hati dari John dan dia selalu mengevaluasi sikap dari sisi baiknya. Ibunya John mengetahui hatinya John dan ibunya selalu mengevaluasi sikap dia dari sisi baiknya. Kini dia pun berkata kepada seseorang bahwa saya tidak sengaja melakukannya. Saya sering berharap mereka akan menggali sebanyak mungkin niat baik bagi dirinya, seperti yang dilakukan ibunya kepada dia. Kemampuan dan kemauannya melakukan hal ini dalam hidup dia merupakan anugerah yang luar biasa dan membantu dia memberikan manfaat dari keraguan terhadap orang lain. Lalu Les ketika mendengar penjelasan ini dari John, Les berkata, berarti ibu Anda melupakan segala kesalahan Anda. Oh enggak, pasti enggak. Sama seperti anak-anak, dia juga sering merasakan hukuman, bagian yang adil atas omelan, dan dia mendapatkan hal-hal yang pantas dia lakukan ketika dia nakal. Tapi ibunya sebenarnya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan dia. Dia tidak pernah memberikan asumsi terburuk. Sebaliknya, dia selalu memberikan asumsi terbaik. Itulah kunci untuk menumbuhkan kualitas ini, yaitu memberikan asumsi yang terbaik. Penjelasannya begini,
banyak sekali hal yang diperbuatnya bagi dia. Dia mengenangnya satu persatu. Relasi dia dengan ibunya. Saya menjadi semakin dekat dengannya. Hal itu menjadikannya lebih mudah didekati. Hal itu memunculkan hal terbaik dari diri dia. Hal itu juga mengajari dia cara melakukannya bagi orang lain. Oke, kata Les ketika menerima penjelasan itu, dia bertanya sambil mempertimbangkan. Ada satu pertanyaan. Apakah menurut Anda seseorang yang tidak dibesarkan di lingkungan dengan kualitas sebaik itu dan dengan ibu yang punya teladan yang baik bisa melakukan hal ini? Lalu John berkata, memang orang yang kehidupan rumahnya tidak positif tidak akan melihat teladan seperti itu, sehingga mungkin tidak secara alami bisa melakukan hal ini. Tapi pada saatnya memberi orang lain manfaat dari keraguan adalah sebuah pilihan. Dan John udah melihat banyak orang yang tumbuh dengan sedikit teladan bisa melakukannya dan bisa menjadi pemenang dalam setiap arti kata. Jadi hal ini bisa memberikan harapan bagi kita semua, bahwa kita semua, sahabat Mr. Sorchan, kita bisa dilatih untuk menggali niat baik dari seseorang. Nah, namun mari kita mulai dengan bersikap jujur. Tidak semua orang memang mempunyai niat baik atau niat yang suci. Jika kita menggali sebanyak mungkin niat baik, kadang orang bisa saja memanfaatkan kita. Dan memang itu akan terjadi dalam hidup kita seterusnya. Pasti ada orang yang memanfaatkan. Dan namun karena kita selalu mengasumsikan yang terbaik dalam diri orang lain, ada begitu banyak orang yang melakukan begitu banyak hal luar biasa bagi kita sampai-sampai kita tidak bisa menghitung semuanya. Jadi kita mendapati bahwa saat kita bersikap curiga terhadap orang lain, kita memperlihatkan perilaku yang salah terhadap mereka, yang sebenarnya menjadi interaksi apapun dan mereka bertambah buruk. Secara umum prinsipnya gini, kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang lain. Jadi kalau kita mengharapkan bagian terjelek dari orang lain, nanti terjeleknya akan kena ke kita. Jadi kita harus memilih atau mengambil pendekatan yang lebih tinggi, mengharapkan yang terbaik. Kalau kita mengharapkan yang terbaik dari orang, kita akan mengalami berkah hampir setiap saat. Dan kita akan lihat bagaimana cara untuk kita bisa senantiasa menggali niat yang terbaik dari orang lain. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.